Shalom, sidang jemaat yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat Pagi Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 14 Maret 2023. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kiranya boleh mengawali rehat pagi ini mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Amin. Sidang jemaat, mengawali pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami pagi hari ini Tuhan menghadap hadirat-Mu, sujud dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang berlimpah yang telah Kau berikan kepada kami. Nyata Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh penuh keberkatan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami, Tuhan perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami layak untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu kalau Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami biar kami boleh melandasi hari ini dengan firman-Mu, layakkanlah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh datang kepadamu. Amin. Yohanes 4 ayat 1-14 dan yang akan menjadi penekanan pada hari ini saya ambil dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Air hidup. Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada, termasuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Bagi seorang pencinta alam yang suka mendaki gunung, salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan peta tentang mata-mata air di sepanjang pendakian. Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air. Dalam bacaan ini, kita menemukan kata air dimaknai dalam dua pengertian. Air untuk kehidupan jasmani di bumi dan air untuk kehidupan kekal. Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama, karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari. Penekanan firman Tuhan pada pengertian yang kedua, yakni air untuk kehidupan kekal yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum dan akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang. Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria.
sekalipun sama-sama keturunan Yakub. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Tetapi kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut, menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut, dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu karena karya-Mu yang terus kami alami. Seperti pada pagi hari ini, kami boleh bangun dan kami akan menjalani hari ini. Tuhan, seperti Engkau melindungi kami dalam beristirahat, demikianlah juga kiranya Tuhan melindungi kami menjalani hari ini. Dan firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah terus hidup dalam diri kami. Karena Engkaulah melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah air yang hidup, yang terus-menerus membuat kami tetap segar dan kuat menjalani kehidupan ini. Teristimewa bahwa air yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, adalah kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, ya Roh Kudus, dan ya Yesus Kristus. Hamba-Mu juga yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau memberkatinya, sehingga bersama keluarganya mereka tetap hidup dengan baik dari sang air hidup yang kekal itu. Tuhan, demikian juga harapan kami. Kiranya kami semua dalam menjalani hari ini terus mendapat topangan dari sang air hidup itu, sehingga kami kuat menjalani hari kami melalui berbagai perjuangan, lewat pekerjaan, lewat usaha, melalui pendidikan anak cucu kami, bahkan sebuah kesibukan-kesibukan di rumah, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bangsa, juga di tengah persekutuan Tuhan. Juga kami terus memohon kiranya kekuatan dari-Mu terus dialami orang tua, semua kekasih-kekasih kami yang sudah lanjut usia atau yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, topang hidup mereka dan berilah mereka kesembuhan bagi mereka yang merindukan. Demikian juga bagi mereka yang bergumul, hiburkan dan kuatkanlah selalu. Iya Bapa di surga, Engkau kiranya juga terus memberkati orang-orang yang kami kasih yang jauh dari kami. Suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kami yang terpisah jauh. Tuhan kiranya terus memberkati mereka. Bapa di surga, dan berkat-Mu itu selalu nyata, dan kami yakin itu. Dan itu secara khusus dialami hari ini oleh kekasih kami Sarah Tulung Allah. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia kekasih kami ini, ia akan terus hidup dengan baik, sehat sejahtera, dan berlimpah-limpah berkat. Demikian juga Tuhan, biarlah kami semua sidang jemaat di Depok terus berlimpah berkat seturut kehendak Tuhan. Kami mohonkan juga bagi sesama kami berkat-berkat-Mu, teristimewa bagi mereka yang hidupnya susah dan sulit. Pemerintah kami terus topang sehingga kuat dalam melaksanakan pelayanan yang Kau pertanggungkan kepada mereka. Terpuji Engkau Bapa, hidup kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu
dengarkan kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Jalanilah hari ini sidang jemaat dengan selalu meyakini bahwa Yesus Kristus itulah air hidup yang kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.